Jadi semua tingkah lakunya orang-orang yang tahu, yang bisa membedakan antara hak dan batil, maka dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geriknya semuanya merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka melakukan suatu perbuatan, dia patokannya Allah ridho atau tidak. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki jiwa penjilat, tidak memiliki jiwa penjilat, jiwa pengkhianat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak, sehingga pada malam hari ini, malam yang cerah ini, kita masih dapat berkumpul di majelis ini. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sobat Semar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka dari itu kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, kita wajib untuk senantiasa mencari ilmu, terutama ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ibadah-ibadah kita setiap hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berilmu itu senantiasa mempunyai banyak kelebihan, mempunyai keutamaan-keutamaan. Di antaranya orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mujadilah, di situ dikatakan ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mujadilah di sini, orang yang senantiasa memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang berprofesi sebagai guru-guru, guru honorer ataupun guru-guru bantu di sekolahan. Dari segi penghasilan gajinya tidak seberapa, kalah jauh dengan pekerja-pekerja yang lain, pabrik, guru bangunan dan sebagainya, itu jauh sekali. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, di masyarakat dia diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan di sawah, ya, di pinggir jalan ketemu guru, ya subhanallah. Ya. Nih, diajeni, dimuliakan lebih dari orang-orang yang lain. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berilmu itu senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia tahu mana salah, mana benar, mana baik, mana tidak. Makanya ketika dia tahu ini salah, ini tidak disukai sama Allah, ini dimurkai sama Allah, maka dia senantiasa tidak mau melakukannya. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia akan bertanya kepada dirinya, Allah ridho apa enggak? Allah suka atau tidak? Jadi semua tingkah lakunya orang-orang yang tahu, yang bisa membedakan antara hak dan batil, maka dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerak-geriknya semuanya merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mereka melakukan suatu perbuatan, dia patokannya Allah ridho atau tidak. Dia bukan patokannya ini pimpinan suka atau tidak, ini atasan mau suka atau tidak, itu tidak. Tapi patokannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki jiwa penjilat, tidak memiliki jiwa penjilat, jiwa pengkhianat. Yang ketiga, orang yang berilmu itu akan dimudahkan jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia berbuat baik, berniat, berazam ingin melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan dekatkan dengan sesuatu yang baik. Yang keempat, orang yang berilmu senantiasa memiliki pahala yang kekal, pahala yang abadi, pahala yang terus menerus. Kenapa? Karena dia senantiasa ketika mempunyai ilmu dan mengajarkan kepada orang lain, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dipraktekkan, digunakan dalam kehidupan setiap hari, kemudian diajarkan kepada orang lain, digunakan dalam sholat, digunakan dalam setiap kebaikan, maka insya Allah pahalanya dia dapatkan, biarpun dia sudah meninggal. Jadi ini 4 keutamaan orang-orang yang senantiasa mempunyai ilmu. Jadi masih banyak sekali. Insyaallah 4 ini cukup untuk pengetahuan kita, untuk memperbaiki diri kita agar senantiasa diberikan kemudahan mencari ilmu dan menambah giroh semangat kita untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.